Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu, kayak boleh ada pagi hari ini oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar renungan pagi, Kau urapi kami, baik kami yang membawakan renungan pagi dan juga mereka yang mendengar Tuhan. Biar kami semuanya boleh sama-sama diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Tuhan selalu memberikan kesempatan. Saya bacakan di dalam Lukas 15 ayat 20, perumpamaan tentang anak yang hilang. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tuhan selalu memberikan kesempatan. Kenapa? Karena Tuhan itu dikatakan adalah Allah yang baik, Allah yang sabar, Allah yang mengampuni. Makanya renungan pagi hari ini saya beri judul Tuhan selalu memberikan kesempatan. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini berbicara tentang orang-orang yang melupakan Tuhan, dia pergi meninggalkan Tuhan, dia melupakan Tuhan. Mereka lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri, sehingga mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan itu Allah yang luar biasa, dia selalu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Walaupun mungkin kesalahan kita atau dosa kita begitu luar biasa, mungkin terlalu jahat, tapi ketika kita datang pada Tuhan, dia belas kasihannya itu timbul. Saya akan bacakan dulu di dalam Yesaya 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti ikan kesumba, ia akan menjadi putih seperti bulu domba. Kenapa Tuhan selalu memberikan kesempatan? Yang pertama, Tuhan teramat sangat baik, tapi ada juga sebagian orang yang bilang Tuhan itu jahat dengan caranya. Bagaimana caranya? Seringkali kita mungkin secara penampilan kita katakan, mungkin secara mulut kita katakan Tuhan baik. Mungkin dengan sikap hidup kita yang orang lihat itu ya, kelihatannya baik. Tapi kenapa banyak juga orang yang katakan Tuhan itu jahat? Tapi mungkin kalau saya katakan banyak orang yang katakan Tuhan itu jahat, perasaan saya nggak pernah ngomong Tuhan itu jahat. Saya nggak pernah katakan bahwa Tuhan itu tidak memberkati hidup kita. Tapi pada kenyataannya ketika kita mengeluh kepada Tuhan, mungkin kita berpikir kan kita nggak ngomong Tuhan itu nggak baik. Tapi ketika kita mengeluh kepada Tuhan, itu secara nggak langsung kita katakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kok hidup kita begini ya, kok orang lain begitu, kok kita begini ya. Seringkali kita membanding-bandingkan orang dengan hidup kita. Seringkali kita tidak pernah mensyukuri akan berkat-berkat Tuhan. Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Jangan pernah kita membanding-bandingkan berkat yang orang lain terima dengan apa yang kita terima. Karena berkat yang orang lain terima itu, tiap-tiap orang itu tidak pernah sama. Tiap-tiap orang itu mempunyai porsinya masing-masing. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kapan kita katakan Tuhan itu jahat? Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita. Seringkali kita berdoa, mungkin kita katakan, Tuhan saya udah doa ini tiap hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi kok Tuhan gak jawab? Itu sering kita komplain seperti itu. Kita katakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Secara gak langsung kita katakan Tuhan itu tidak baik. Yang ketiga, kapan kita katakan Tuhan itu jahat? Ketika kita merasa khawatir dengan hidup kita. Ketika kita merasa bahwa kok sepertinya hidup kita di dalam kungkungan, hidup kita seperti di dalam
tekanan, hidup kita seperti di dalam bayang-bayang ketakutan, kita sering khawatir dengan masa depan kita. Kita sering khawatir dengan anak kita. Kita sering khawatir dengan orang tua kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita, anak-anak Tuhan. Tuhan memelihara orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepada Dia. Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kita berbalik kepada Dia. Kenapa Tuhan memberikan kita kesempatan? Dia tahu kita adalah manusia yang lemah. Nggak ada manusia yang kuat. Nggak ada manusia yang mungkin yang dikatakan suci. Nggak ada. Orang ketika datang pada Tuhan, dia minta ampun, dia disucikan. Tapi ketika dia menjalani hidup, seringkali mereka melakukan kesalahan. Paulus juga katakan bahwa rohnya itu maunya melakukan sesuatu yang baik, tapi tubuhnya bertentangan dengan roh, keinginan rohnya. Itulah kelemahan tubuh manusia. Jadi kenapa Tuhan memberikan kesempatan? Dia tahu kita adalah manusia yang lemah. Yang ketiga, kenapa Tuhan berikan kita kesempatan? Dia mau kita menjadi bagian dari warga surga. Ketika dia beri Tuhan itu kenapa sih kasih kepada kita? Karena Tuhan mau setiap manusia yang percaya kepada Dia, pada akhir hidupnya dia kembali kepada Bapa di surga. Dia mau kita menjadi orang-orang yang diberkati. Dia mau kita menjadi orang-orang yang berbahagia dalam kehidupannya. Bukan hanya di bumi, tapi di surga juga. Saya akan bacakan di dalam Lukas 12 ayat 10, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kenapa ketika dikatakan bahwa ketika kita melawan anak manusia, kita masih bisa diampuni. Tapi ketika kita menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Saya coba cari arti kata menghujat. Menghujat itu di dalam arti menghujat yaitu memfitnah. Yang kedua mencaci, yang ketiga mencela. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata menghujat adalah memfitnah. Contohnya, ada saja orang yang menghujat mantan pejabat itu sebagai koruptor. Menghujat itu mencaci. Kita nggak mau percaya kepada Tuhan. Ada juga saya baca di dalam hasil kajian menyimpulkan bahwa menghujat Roh Kudus memiliki makna bahwa suatu sikap yang melawan pekerjaan Roh Kudus dan menolakkan dengan sadar dan sengaja serta terus-menerus terhadap karya Roh Kudus yang memampukan manusia menjadi serupa Kristus. Jadi kenapa menghujat itu nggak bisa diampuni? Karena mereka melawan dan mereka juga sudah keras kepala. Dia tidak bisa menerima kebenaran dari Roh Kudus itu. Makanya dikatakan bahwa menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Sebenarnya setiap manusia yang mau mengakui akan dosa-dosanya, setiap manusia yang mau datang kepada Tuhan pasti diampuni sebenarnya. Yang jadi masalah kenapa nggak bisa diampuni? Karena mereka memang sudah bebal. Mereka sudah mungkin otaknya udah nggak bisa terima lagi. Pokoknya ya percaya Tuhan itu nggak benar. Pokoknya Roh Kudus itu nggak benar. Kalau sudah seperti itu ya memang nggak bisa diampuni lagi karena mereka nggak mau percaya kepada Tuhan dan juga memang sudah bebal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan itu selalu mengampuni dosa-dosa kita, apapun dosa kita, asalkan dengan tulus hati, Tuhan pasti akan memberikan kesempatan. Dia pasti akan ampuni kita. Nggak pernah Tuhan itu tidak mengampuni. Yang jadi masalah apa? Karena kita tidak mau datang kepada Tuhan. Kita tidak mau mengakui dosa-dosa kita. Orang yang mau datang mengakui dosa-dosa pasti diampuni. Yang pasti dengan tulus hati. Bukan hanya mulut kita yang berbicara, tapi hati kita juga dengan tulus menyatakan bahwa kita itu berdosa. Kita minta ampun kepada Tuhan dan pasti diampuni. Tuhan selalu memberikan kesempatan dalam kehidupan kita, apapun dosa kita sebenarnya. Kalau kita datang kepada Dia, pasti Tuhan akan menyambut kita seperti dalam perumpamaan Lukas 15 ayat 20 ini.
Ketika anak itu kembali, bapak itu berlari, bukan hanya menunggu, tapi belum sampai bapak itu sudah berlari sampai kepada anak itu. Itulah kasih bapak kepada kita. Tapi juga bukan berarti ketika kasih Tuhan itu begitu luar biasa, kita mempermainkan Tuhan. Jangan pernah mempermainkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita belum tentu mempunyai kesempatan yang kedua. Kita belum tentu mempunyai kesempatan yang ketiga. Ketika kita datang pada Dia, mungkin kita udah nggak ada kesempatan lagi. Tapi selama kita masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik, mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah lakukan apa yang membuat Tuhan itu sedih dalam pribadinya, mengalami kesedihan karena anak-anaknya yang meninggalkan Dia. Tapi mari kita datang pada Tuhan, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kesempatan yang terbaik buat hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Kasih setiamu, pemeliharaanmu, penyertaanmu, berkat-berkatmu yang selalu baru setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau selalu baik, dan biar firman yang kami dengar pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, boleh memberikan kami kemampuan Tuhan untuk berjalan bersama dengan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari ini, pagi ini bersama dengan Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.